kesehatan, panjang umur dan berkah kepada syekh kita, guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الأخير هيا بنا نستمع موعظة حسنة من أستاذنا الفاضل شيخ ياسين الطاري القادري ويكفي مني وإلى شيخ فليتفضل مشكورا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ikutin saya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Alhamdulillah, ini beruntung saya berada di dalam ulama dan talibul ilm. Dan saya hadir di dalam Daya Babus Salam Hanafiyah. Wa ana aidan Hanafiyah. Masya Allah. Li'annani min al-ahnaf. Yani ana mansubun ila al-imam al-a'zam Abu Hanifah. Walidha ana Hanafiyah. Wa ana mawjud fi Babus Salam Hanafiyah. Masya Allah. طيب أولا نسمع حديثا واحدا لفضل الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. Pertama kita mendengar salah satu utamaan tentang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hamid Hujjatul Islam Imam Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaih mengutip di dalam kitab Mukashafatul Qulub Al-Muqarrab ila hadrati Allamil Ghuyub. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah mengatakan salamatul jasadi fi qillati ta'ami. Keselamatan jasad tubuh ada di dalam sedikit makan. Wasalamatur ruhi fi qillatil atham. Keselamatan ruh, jiwa ada di dalam sedikit dosa. Dan
terakhir, wa salamatud dini fi salati ala khairil anam. Keselamatan dan keselamatan agama ada di dalam berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin selamatkan agama Islam atau mengembangkan agama Islam atau menguatkan agama Islam, hendaklah kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat seperti adat Aceh yang saya suka sekali. Setelah salat fardu, mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah saya yakin syaitan sudah lari-lari dari sini. Suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersalawat dengan suara keras. Ditanyakan, wahai Umar bin Khattab, kenapa dengan suara keras? Beliau kata, supaya yang mengantuk atau yang tidur di dalam hadirin mereka bangun dan syaitan lari-lari dari sini. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin meminta maaf juga pertama-tama karena saya bukan orang Indonesia. Jadi saya berasal dari Pakistan. Walaupun di sini di Indonesia sudah 4 tahun, tapi saya belum belajar 100%. Kadang-kadang ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar juga. Jadi maafkan Al-Faqih. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan, karena bentuknya juga mungkin meragukan sedikit. Saya sudah katakan saya berada di Babus Salam Hanafiyah wa ana Hanafiyah. Di dalam mazhab Hanafi, jadi jenggot seperti ini wajib. Wajib. Di mazhab Syafi'i sunnah, ya. Di mazhab Hanafi wajib. Jadi kita tidak bisa mencukur. Itu dosa di dalam mazhab Hanafi. Oleh karena itu jenggot saya seperti ini, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i, Imam A'zam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, tabi'in, tabu'ut tabi'in, sahabat Rasulullah SAW, semua berjenggot. Aulia, Sultanul Aulia juga berjenggot. Tapi ini di mazhab Syafi'i sunnah. Saya alhamdulillah bukan dari mereka yang diragukan, ya. Alhamdulillah saya beraqidah ahlus sunnah wal jamaah, bertasawuf Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Kita belajar tasawuf dari kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah hari ini
kita hadir 2 kali Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Biren dan Semelangar. Dan alhamdulillah kita mengadakan haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaih. Dan Al-Faqir murid di dalam silsilah At-Tariyah Al-Qadiriyah. Saya Muhammad Yasin Al-Qadiri. Saya terkait dengan organisasi namanya Da'wati Islami, yaitu non-politik, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maturidiyah, Asy'ariyah, dan bertasawuf Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, yang didirikan pada tahun 1981. Alhamdulillah organisasi ini sudah ada pesantrennya, dayahnya atau daya tahfiz, daya ilmu salaf di 60 negara. Walillahil hamd. Ini sedikit perkenalan tentang Al-Faqir dan organisasi supaya tidak diragu. Jadi saya alhamdulillah 100% Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang selanjutnya, saya berterima kasih banyak kepada Walidi Sirajuddin hafizahullah ta'ala. Beliau menghormati, beliau memuliakan Al-Faqir. Saya tidak layak untuk ini. Pengurus-pengurus juga mereka memuliakan Al-Faqir. Dan antum juga sekarang mendengar bayan dari saya. Jadi ini juga kehormatan atau menghormati dari antum kepada Al-Faqir. Terima kasih banyak atas mendengar dan kedudukan di sini, kehadiran di sini. Hari ini saya ingin sampaikan, saya menasihati kepada saya dan hadirin tentang bacaan Quran, Maulana Ali Al-Qari rahmatullahi alaih, beliau syarih salah satu kitab tentang haji, namanya kitab Irsyadus Sari. Beliau katakan, la khilafa fi annahu fardu kifayatin wal amalu bihi fardu aini. Ini tentang tajwid. Tajwid, ilmu tajwid, tidak ada ikhtilaf bahwasanya belajarnya adalah fardu kifayah. Tapi mengamalkannya itu fardu ain. Kalau kita tidak tahu huruf tebal berapa, nggak apa-apa. Tapi apabila kita mengucapkan huruf tebal, harus ditebalkan, wajib ditebalkan, walaupun tidak tahu berapa huruf ditebalkan. Sifat-sifat huruf apa dan apa saja itu fardu kifayah, tapi dengan sifat-sifat huruf diucapkan itu wajib, itu fardu ain. Itu fardu ain. Salah satu ulama yang besar sekali di dalam Pakistan dan India dan Bangladesh, namanya Imam Ahmad Ridha Khan rahmatullahi ta'ala alaih. Beliau kata ilmu tajwid, membaca Quran sesuai ilmu tajwid itu fardu ain. Fardu ain. Karena kalau kita bersalah, artinya berubah. Di seluruh bahasa juga seperti ini. Seperti tadi saya katakan, saya mungkin bersalah kecil atau besar. Saya ingat di Melabo, di salah satu daya saya hadir. Di sana ada pemimpin muda, 22 tahun atau 25 tahun umurnya, belum menikah.
waktu itu. Waktu sampaikan ceramah, saya bersalah. Waktu mulai ceramah saya bersalah apa? Saya berdoa untuk beliau. Saya ingin sampaikan kepada antum kesalahan sedikit, tapi artinya berubah dan buruk. Contoh saja di bahasa Indonesia saja. Saya sedang belajar. Saya katakan kepada pemimpin itu, mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda bodoh yang saleh. Jadi semua hadirin mereka tertawa. Saya berpikir, apakah saya bersalah? Kenapa mereka tertawa? Saya berdoa untuk beliau. Tapi saya sudah tahu langsung. Setelah sebentar, mereka tertawa terus. Oh, mohon maaf. Saya ingin katakan saya bersalah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda jodoh yang saleh. Jadi di sini hanya perbedaan apa? B dan J. B dan J. Bodoh saleh atau bodoh saleha atau jodoh saleha. Tapi perbedaan tinggi. Seperti ini di dalam Quran, di bahasa Arab juga kita bersalah. Kalau bersalah itu merubahkan artinya juga. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini sesuai tajwid. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya berubah. Dan di dalam salat surat Al-Fatihah sunnah atau rukun? Rukun ya. Kalau ada kesalahan yang merubahkan artinya, salat sah atau tidak? Surat Al-Fatihah rukun di dalam salat. Alhamdu artinya mayit-mayit. Segala mayit-mayit bagi Allah, artinya berubah. Alamin, alamin, dua-duanya beda. Alam artinya beda, alam artinya beda. Qul huwallahu ahad. Qul artinya apa? Katakanlah. Kalau kita baca kul, apa? Makanlah. Artinya berubah. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, ada ahad, kita membaca ahad, artinya berubah. Artinya berubah. Ahad artinya apa? Mereka katakan apa? Tesa. Satu. Tesa. Asal Satu. Kalau ahad saya tidak tahu dengan bahasa Indonesia bagaimana, tapi orang yang takut untuk hadir di perang orang muslimin, apa namanya ya, dan orang yang takut untuk hadir di gelap. Jadi ahad, kalau kita membaca di dalam Quran, di dalam salat, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita bersalah yang besar sekali, yaitu bukan puji Allah, itu astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, hina Allah. Hina Allah. Ahad itu hina Allah, ahad itu puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat atau waktu mulai salat atau waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang katakan Allahu
itu artinya berubah karena dipanjangkan hamzah, alif yang pertama, hamzah yang pertama. Artinya apa? Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar itu menjadi pertanyaan. Artinya apakah Allah Maha Besar? Dan Allahu Akbar itu juga artinya berubah. Allah apakah Maha Besar? Kalau Allahu sampai sekarang oke, benar. Tapi setelah itu ada kesalahan, yaitu bar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kesalahan yang paling besar. Yang paling besar. Itu buruk sekali. Artinya buruk sekali. Akbar itu artinya pemimpin syaitan. Akbar, ba dipanjangkan. Akbar itu artinya pemimpin syaitan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Di sini juga kita bersalah. Kebanyakan orang muslimin bersalah. Mereka katakan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Azim dan azim dua-duanya beda. Ada perbedaan di antara zai dan dha. Dha itu makhrajnya juga beda. Za atau zai makhrajnya juga beda. Azim artinya beda. Azim agung. Azim artinya orang yang penyihir. Artinya berubah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Di sini juga kita bersalah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai terakhir ada kesalahan juga. Apakah at-tahiyyat al-akhir sunnah atau rukun? Rukun. Kalau kesalahan, mungkin salat kita tidak sah. Salat kita tidak sah. Di zaman ini kebanyakan orang sudah dapatkan SMP, SMA, ijazah. Kuliah sudah masuk, belajar, lulus. Setelah itu universitas, belajar, lulus. Dapatkan kerja yang luar biasa. Mereka belajar 14 tahun, 16 tahun untuk S2. Akan tetapi di antara 16 tahun mereka tidak pernah belajar Quran. Mereka sudah belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Spanyol, tapi mereka tidak punya waktu untuk belajar tajwid atau belajar Quran. Apakah kita tidak mendengar Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala mengutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rubba qari'il Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Kebanyakan orang yang membaca Quran, akan tetapi sedangkan Quran melaknati kepadanya. Ajib, itu heran, terkejut. Kita baca Quran, akan tetapi Quran melaknati kepada kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa? Karena kita baca khilaf tajwid. Kita tidak membaca Quran sesuai makharijul huruf. Kita bersalah. Saya membaca salah satu riwayah di dalam kitab bahwasanya sebagian orang membawa salat selama 50 tahun. Mereka salat terus setiap hari 5 waktu dan sampai 50 tahun. Mereka membawa salatnya pada hari kiamat.
padahal salat ini dilemparkan atau dipukulkan atas wajahnya. Pergilah dengan salatmu. Kenapa? Karena dia bersalah di dalam rukun-rukun salat. Dia tidak melaksanakan ruku sesuai kaidah. Dia tidak melaksanakan sujud sesuai syarat-syaratnya. Dia tidak membaca Al-Fatihah sesuai makharijul huruf. Dia tidak membaca At-Tahiyyatul Mubarakat sesuai tajwid, sesuai kaidah-kaidah. Apa faedah kita setiap hari berwudu, keluar dari rumah dan sampai ke masjid atau mengesah, kita salat setiap hari 5 waktu kita masuk, akan tetapi salat kita tidak ada manfaatnya, tidak ada pahala, tidak ada kebaikan, dan ini tidak sah salat kita. Apakah tahu Imam Jazari rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan apa? Beliau katakan di dalam kitab Al-Muqaddimatul Jazariyah, beliau terkenal di dalam ilmu tajwid. Beliau kata, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Menuntut ilmu tajwid itu lazim, harus. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa tidak membaca Quran dengan tajwid, dia berdosa, dia maksiat kepada Allah, dia bersalah. Kemudian katakan, li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran ini sesuai tajwid, dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Seperti ini dengan tajwid sampai kepada kita. Idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Jadi orang yang ingin membaca Quran, jadi wajib belajar dulu ilmu tajwid, dan sebelum membaca Quran harus memperoleh ilmu tajwid dulu. Yang terakhir, makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Jadi sifat-sifat dan makharij untuk huruf supaya mereka melafazkan Quran sesuai makharijul huruf dan sifatnya. Itu syair-syair di dalam Muqaddimah Al-Jazariyah lil Imam Al-Jazari rahmatullahi ta'ala alaih. Jadi kita harus memperdulikan, memperhatikan. Di sini kita tanggung jawab. Kita alhamdulillah dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalam daya. Kalau kita belajar, alhamdulillah, harus kita mengajar kepada umat Islam. Karena mereka setiap hari salat dan salatnya tidak sah. Mari kita belajar dan mengajar. Seperti Abu Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alaih, beliau kata, bird sama bird adalah perbuatan yang paling gerd. Benar? Ayo kita bird sama bird. Gerd. Jadi ilmu tajwid harus kita belajar, dan setelah itu kita mengajar. Paham? Jangan male ya. Karena ini butuh latihannya.
kalau kita latihan mungkin santri yang lain tertawa kepada kita. Jadi kita male. Kalau kita male itu susah. Oleh karena itu B male. Benar di bahasa itu. Jadi B male untuk belajar untuk bird sama bird. Untuk bahasa Aceh benar. Masya Allah. Iya. Waktu latihan, keluarkanlah rasa malu daripada dada, hati. Maupun santri yang lain tertawa, menangis, berteriak, atau kecilkan hati, jangan berpikir, jangan peduli. Belajarlah, karena setelah beberapa tahun antum dari sini keluar, mungkin ustadz, guru-guru, pemimpin antum mengirimkan antum ke kampung itu, kota itu. Jadi di sana kalau kita sudah belajar di sini, kita bisa di sana mengajar. Benar? Jadi sekarang di sini waktu untuk belajar. Di sini ada waktu untuk belajar. Sallu alal habib sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran itu bukan hanya diturunkan untuk membaca saja. Hudan lil muttaqin, untuk dapatkan petunjuk. Ini maksud atau tujuan yang paling utama. Kalau kita sudah belajar tajwid dan kita membaca Quran sesuai tajwid, luar biasa. Tapi kalau kita tidak dapatkan petunjuk daripada Quran, berarti kita tidak sampai ke tujuan. Karena Quran diturunkan untuk petunjuk. Kita belum dapatkan petunjuk. Jadi dapatkanlah, perolehlah di sini petunjuk dari Quran, dan besok setelah beberapa tahun ajarkanlah kepada umat Islam yang mereka haus, mereka lapar untuk ilmu agama. Inilah yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan tentang saya sampaikan, mohon, atau tentang Al-Faqir juga bisa ditanyakan, atau tentang organisasi kita, silahkan. Kalau saya mengetahui, saya akan menjawab. Jazakumullahu khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanastamir al-barnamij al-as'ilah al-mujabah. Mayuri an yas'al irfa' sauta, irfa' yadak. Mayurid man yurid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Qamar. Saya merupakan santri Ma'an Ali Dayah Darussalam. Sebagaimana kita mengetahui bahwa dalam membaca Quran, kita di Indonesia rata-rata menggunakan qiraah riwayat hafaz. Dan pembahagian qiraah itu ada 7 sampai bahkan ada 10 qiraah.
ada Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Ammar dan lainnya sebagainya. Yang ingin ditanyakan, kenapa bisa terjadi berbagai macam-macam pembahagian qiraah tersebut? Bahkan ada yang 7 sampai 10 bahkan. Hanya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya. Jadi seperti yang Syekh ungkapkan tadi, bacaan-bacaan tidak sesuai dengan tajwid, tidak sah sholatnya, jadi saya ketika belajar dalam ilmu fikih ada disebutkan ada istilah kari, bacaan kari. Ketika di satu tempat ada kari dan ada bukan kari, fakih itu dia tidak sari. Jadi untuk menjadi imam didahulukan yang fakih, bukan kari. Kari ini tidak fakih, yang fakih bukan kari, sehingga ketika beradu didahulukan yang fakih. Jadi yang saya tanyakan pada Syekh, bagaimana bacaan yang bukan kali itu sehingga syara mengutamakan dia untuk menjadi imam? Bagaimana tingkatan bacaannya? Yang kali bagaimana bacaannya, yang bukan kali bagaimana bacaannya? Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang pertanyaan yang pertama tentang qiraah 7-10. Yang qiraah iya 10 atau lebih, tapi sudah terkenal itu 7. Saya ingin sampaikan dan menjelaskan sesuai mazhab. Kenapa di Indonesia semua Syafi'i? Kenapa Pakistan semua Hanafi? Kenapa Afghanistan semua Hanafi? Turki semua Hanafi? Syria sebagian Syafi'i, sebagian Hanafi. Mesir kebanyakan Syafi'i. Di Mauritania semua Maliki. Di Sudan kebanyakan Maliki, sebagian Syafi'i. Jadi Imam Jazari dan Imam Syatibi, mereka dua terkenal sekali di dalam qiraah. Diambil perkataan mereka. Jadi dari mereka ada meriwayatkan, mereka tersebar di negara-negara masing-masing. Oleh karena itu sesuai guru yang mengajar di mana saja mereka tersebar, di sana qiraat itu sudah tersebar. Jadi negara Indonesia di Pakistan sama, qiraatu Hafs biriwayati Asim. Di sana Pakistan, di Indonesia juga harus kita membaca sesuai riwayat Asim, qiraatu Hafs. Kenapa? Karena kalau kita membaca Quran sesuai qiraat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ketujuh, jadi orang awam apabila mendengar, mereka mungkin mengingkari, mereka katakan ini bukan Quran. Wadduhai wal laili idza sajai ma wadda'aka rabbuka wa ma qalai. Awam mendengar, awam katakan ini mungkin orang gila. Itu bagaimana baca Quran? Apakah ini baca Quran?
mungkin mereka memukul juga. Ini bagaimana bacaan Quran? Jadi yang hikmah, yang lebih bagus, kita membaca Quran sesuai negara, sesuai daerah. Di sini terkenal riwayat Asim, qiraatu Hafs, hendaklah kita baca ini saja. Kalau untuk belajar gak apa-apa di daya atau di pesantren kita belajar 7 qiraat, ya silakan. Tapi berhati-hatilah depan awam. Depan awam hanya hendaklah kita baca Quran qiraatu Hafs saja. Ini pertanyaan yang pertama, benar? Nah, yang kedua, beliau kata faqih atau qari. Saya ingin bertanya kepada guru kita Walidi Sirajuddin, sesuai mazhab Syafi'i, yang qari dimajukan dulu atau faqih dimajukan? Faqih ya? Oh, faqih. Kalau begini, jadi harus faqih yang tidak bersalah yang besar. Karena al-lahnu haramun bila khilafin. Lahan itu artinya kesalahan besar. Kesalahan besar itu haram, tidak ada ikhtilaf di dalam mazhab Hanafi atau Syafi'i atau Maliki atau Hambali. Semua katakan kalau ada kesalahan besar, maupun faqih, maupun qari, maupun orang ulama yang besar, jadi salat kita tidak sah. Itu fikih, itu masalah syar'i. Jadi apabila dimajukan untuk mengimami orang faqih, jadi harus faqih membaca Quran sesuai makharijul huruf. Mungkin karena qari tidak punya ilmu fikih, dan faqih mungkin dia sudah belajar tajwid juga dan fikih juga. Oleh karena itu beliau lebih utama daripada qari. Oleh karena itu faqih dimajukan. Tapi saya sudah sampaikan, kalau faqih bersalah, salah yang besar yang tadi di dalam ceramah saya sampaikan, alhamdulillahi rabbil alamin, faqih itu juga salatnya tidak sah. Dan yang makmum juga mereka salatnya tidak sah kalau mereka tidak berniat mufaraqah. Tidak niat mufaraqah. Jadi harus faqih juga membaca Quran sesuai makharijul huruf. Benar? Ada lagi? Syukran katsiran ila Syekh. Barakallahu lana bibarakati Syekh wa bibarakati walid. Amin ya rabbal alamin. Intahal barnamij fi hadhihi lailatil mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana dulu doa min Syekh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا
واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب زدنا علما. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمرشدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم ودفنا في البقيع وجوارا للشفيع في الفردوس الأعلى. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة. اللهم ارزقنا زيارة المدينة المنورة. اللهم ارزقنا زيارة ساكن المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهم ولنا في هذا المعهد باب السلام حنفية. اللهم وسع هذا المعهد. اللهم كثر طلاب والطالبات في هذا المعهد. اللهم بارك لوالدنا سراج الدين في عمره ورزقه وعلمه وعمره ووقته وأولاده آمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما شاء الله.
Walidi, ini hadiah. Oh, bisa ambil. Sudah. Minum. Oh ya, terima kasih. Boleh sekali lagi karena lampu. Oh ya, boleh. Boleh sambil berdiri, sambil dah ngambil. Terima kasih Walidi. Mana? Rika. Nya hai. Nyer bang. Andu. Santri, ibu salam. Biasa ada. Jaga jaga coba lah Jun. Coba lah. Ibu lagi biasa. Sulaiman. Tadi Sulaiman itu. Jadi kan. Iya, Ebut, kaji Ebut. Kaji Ebut lagi biasa. Ebut lagi biasa.
Hebat lagi biasa, hebat lagi biasa apa? Hebat lagi biasa. Gaji ibu jino, ibu lagi biasanya gaji merapanya coba kita cuma leju, coba kita cuma leju, coba kita cuma leju. Gaji, coba lihat, coba kita, coba lihat. Ada yang